Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini selalu rutin tiap bulan kita ketemu untuk sekedar ngobrol, untuk sekedar tanya-tanya gimana kesehatan, gimana kondisi teman-teman delima. Ya, oleh karena itu kita sudah masuk di episode 41. Ya, jadi untuk memberi ya ben ono materi nih gitu kan sing domong ke opo ya iki kita ae mbung kanggo swangun-wangun gitu karena kemarin kita sudah bahas tentang berdamai dengan masa lalu. Terus kita reuni. Nah, ini kita sekarang pasca reuni. Nah, terus ini tagline-nya kok golek-golek, kira-kira gitulah ya. Ini melatih diri hidup di saat ini. Ini ya nanti bisa kita minta pendapat. Ini sudah 200 teman masuk di Zoom. Diwakili dua orang dulu. Satu orang mewakili 100 ini, jadi 200. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Safa yang sudah nemenin saya ben tak ketok. Wong piye kok ngomong kok dhewean. Nah, ini sudah ada lawan, ada lawan bicaranya. Lah aku ki nang kene arep tak kei background foto kok ra iso ya, ngapa ya? Ya goleki kono putune apa kon gawe ke aku ya tak kan gawe Ki ke kok ini. iki piye Kak? Ben ono fotone Tati piye carane, Kak? Nah, lanjut Mbak, lagi bahwa Ini topik lho. ini memang dilandasi dari timeline atau Ini waktu. profil. Pertemuan yang lalu kita sudah Juga. bicara masa lalu, apa ya, masa-masa yang ya ada yang seneng, ada yang enggak. Tapi kelihatannya pada waktu kita reuni kemarin seneng kabeh. Malah saya melihatnya itu Tadi harus close dulu itu masuk emang dalam uh, euforia, itu di euforia, setting dulu ya. euforia apa nih? Euforia kesenangan masa lalu lah gitu ya. Ya, oleh karena itu ada yang menggelitik gitu ya. Apakah kita biarkan kita larut di masa lalu dengan segala romantika yang ada, atau menatap masa kini dengan berbagai problema yang ada. Ya, apakah problem atau enggak ya? Kalau kita orang syukur ya mungkin nggak ada problemnya gitu. Tapi sedikit banyak suka nggak suka ya kita sering-sering ya nggak nyaman gitu ya. Semakin banyak apa tantangan kehidupan dan juga kita semakin lama juga semakin melemah karena umur ya, karena kondisi gitu ya. iya. Atau lingkungan kita juga sekarang sudah semakin banyak yang berubah. Nah, sering-sering kita nggak relate dengan lingkungan gitu ya. Sehingga kita asik dengan mencari komunitas-komunitas yang paham akan diri kita ya. Paham akan diri kita tentu saja yang pertama adalah komunitas-komunitas pekerjaan yang sebentar lagi mungkin juga akan kita tinggalkan ya. Karena sudah ancang-ancang di usia 60. Ini sebenarnya sebelum Mm-mm. belum pensiun aja udah ada ancang-ancang gawe grup arep pensiun. Grup arep Arep pensiunan. pensiun gawe grup sih. Ah, Nah, ini kan satu lucu tenan. fenomena yang menarik menurut saya ya. Padahal belum belum ada sebenarnya kalau kita grup yang tahan lama kan banyak ya, banyak komunitas. Tapi kenapa harus muncul grup baru yang apa yang melabelkan jelang pensiun? Nah, ini kalau saya melihat ya sebagai wujud dari ya agak sedikit keresahan kita, gege piye gitu ya. Ada sedikit apa ya terus nanti gimana sehingga yang gondelan-gondelan ki ya gondelan sak podo-podo kan gitu ya, teman angkatan, teman seperjuangan, teman sekantor dan juga teman-teman yang relatif mudah bisa kita ajak untuk apa menyenangkan hati kita. Nah, oleh karena itu di sesi ini sebenarnya kita nanti ke depannya juga akan kita bicarakan melatih diri mungkin masa depan kayak apa. Tapi ini yang kekinian dan kedisinian aja ya.
yang kekinian, yang kedisinian, yang bahwa kita di saat ini mau tidak mau, suka tidak suka menghadapi problema. Dan teman kita kemarin saya kira ada tuh yang meng-share tulisan yang bagus yang diedit dari berbagai sumber gitu, bahwa salah satunya itu adalah bagaimana kita membina secara baik dengan pasangan ya. Ini kebetulan yang hadir dua-duanya masih ada pasangan. Oh, Bu Afi udah nggak ada pasangan ya. Ngapunten. Salah satunya itu bagaimana berbaik baik dengan pasangan. Ini Bu, saya barusan kemarin ya, barusan kemarin aja ini apa layat besan gitu. Jadi besan itu kan ya ya sama dengan kita, ya udah usia-usia kita kayak gini anaknya sudah pada mentas gitu. Terus apa yang putri itu pamit sebentar ke Kebumen gitu luar kota. Dan dianya juga biasa-biasa aja. Saya tak belanja dulu gitu. Ya belanja keperluan kecil-kecil lah gitu ya. Tahu-tahu itu eh, sekian jam setelah itu tuh di rumah kepleset atau apa jatuh. Ya Dan itu Allah. sampai meninggal. Itu di anu Bu, di Suciati Utara rumahnya. Siapa kuwi? Pak Bambang Margono kalau pirsa. Heeh. Temennya anu besan. Ya besan saya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, iya. Besan jenengan. Iya, 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 iya. Ya, ya sudah lah, Oh, iya, gitu. Jadi ya kita nggak tahu semua kan, nggak tahu semua ternyata usia itu ya sedemikian. Tapi beliau Iya. itu juga punya riwayat riwayat apa rekam medis yang sudah anu ya keluar masuk rumah sakit juga sih ya. Jadi ada tensi, ada macam-macam lah gitu ya. Ya, tapi di titik itu ya, di titik itu delalah gitu ya. Delalah itu ibunya, soal istrinya itu sedang ke luar kota. Sebenarnya sebentar aja itu, cuma nengok sebentar mau pulang lagi gitu. Nggak tahunya di hmm. rumah sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah salah satu ya, salah satu case yang paling dekat ya dengan saya ketika dan paling fresh, paling fresh, paling terakhir itu ya kemarin itu. Oleh karena itu monggo ya artinya dan kita coba bagaimana dengan usia sisa waktu ini kita coba manfaatkan sebaik-baiknya dan kita coba bagaimana cara kita merajut bagaimana cara kita menjalani hidup di masa tua ini ya pasca kita euforia senang-senang meskipun belum dibubar kayak gitu ya jadi belum dibubar kayak gitu ya jadi masalahnya ya sih senang-senang kan. Iya. Nah, oleh karena itu monggo lah ini ya kita minta pendapat boleh, penilaian boleh, atau mungkin pengalaman pribadi boleh, mungkin yang boleh di-share gitu di forum ini untuk bisa memberikan tanggapan atau juga bisa mensikapi hal-hal yang sebentar lagi kita akan lakukan ya. Artinya usia 60 itu kan ya ya wis kaya ngono lah gitu ya. Ono sing ngomong ono sing ngomong wis lansia, ono sing ngomong piye-piye. Oleh karena itu, karena tadi yang masuk pertama, Bu Kak Evi, ya, monggo nanti dikomentari atau disampaikan atau hal-hal yang mungkin bisa di-share di sini. Silakan, Bu Evi. Mau on cam boleh, ya mau off cam. Ye, ye. On cam tetap nggak Assalamualaikum. kelihatan, nak. Aku anu wae rasa gue kamera ya. Oh, rasa ya, wis monggo. Yang penting suaranya ketop. Ah, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Kalau menurut saya eh, reuni itu merupakan refleksi, refleksi ataupun pengalaman kita eh, karena eh, apa kita bertemu dengan orang-orang yang berapa tahun yang silam itu sama-sama dengan kita memiliki mungkin pengalamannya tidak sama, pengalaman psikisnya pasti tidak sama, tapi pada periode sekolah yang sama gitu ya. Jadi setelah apa namanya, setelah kita ketemu lagi, kita merefleksikan oh, kehidupan kehidupan kita dari
cerita teman-teman selama ini, apa yang dialami, kemudian bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian kita kembali lagi ketemu setelah sekian puluh tahun, tentu pada situasi yang berbeda-beda. Nah ini kalau kalau bagi saya itu satu eh, eh, pengayaan hidup, pengayaan psikologis bagi kita bertemu dengan teman-teman. Nah, kemudian pasti setelah reuni kita akan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Ya, memang kalau reuni kebetulan karena saya tidak terlalu kayak Pak Zen, kayak mungkin teman-teman Barit yang lain punya cerita-cerita lucu atau kenangan-kenangan yang dengan teman sesama ya, dengan teman sesama yang itu mungkin eh, apa itu namanya melekat gitu. Kalau saya kan cenderung tidak terlalu gitu, tidak terlalu. Lawang dengan guru-guru saya aja saya lupa. Ada sih yang ingat, misalkan Pak Febru ingat, Pak Bari ingat, tapi di luar itu enggak terlalu gitu. Nah, pada saat kita kembali lagi ke hidup, kita kembali ke rumah masing-masing, lalu kita menjalani kehidupan, maka setelah melalui refleksi tadi, kemudian menjadi perenungan-perenungan kita, maka tentu harapannya adalah menikmati apa yang saat ini kita jalankan itu sebagai eh, apa sesuatu yang kita ambil untuk menjadi kebijaksanaan kita, kebijaksanaan kita karena usia semakin lama semakin tua tua ya senja arep muni senja ngono kok dhewe kok diurung 60 jek sesuk urung Sehat senja lah. bukan. Jogja sik 60 nih. Jek enom Sik jek 6. enom ora usia tapi mature Ya. kebijaksanaan di usia yang semakin senior gitu. Ya perasaannya jadi oh saya ketemu dengan teman-teman, kemudian kita punya masing-masing punya jalan hidup, kita punya masing-masing punya pengalaman yang tidak perlu kita bandingkan atau kita irikan atau kita apa ya, kita eh, eh, keluhkan kalau oh kok aku nggak seperti dia ya, kok aku kok nggak begitu ya, tapi menjadi perenungan untuk itu tadi membuat kita lebih bijaksana gitu, menghadapi kehidupan gitu lebih lebih bijaksana. Dan itu menjadi refleksi kita, belajar dari pengalaman teman-teman, berarti kita perlu menentukan apa langkah, misalkan seperti ini, misalkan kebetulan ada teman-teman kita yang diberikan ujian sakit, ya kan? Pasti kan ada teman-teman kita yang pada saat usia sama seperti kita ini, mereka ada yang mengalami sakit. Berarti kan itu merefleksikan kemudian kesadaran kita. Oh, berarti eh, pada saat kita sehat, hari ini kita alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita harus atau seharusnya berarti kita harus melakukan langkah-langkah seperti apa agar kita lebih sehat, agar kita lebih bijaksana. Atau mungkin kalau ketemu Barit, misalkan ketemu Barit, wah aku anu iki sekolah sekolah iki sekolah Muhammadiyah iki nambah, aku pengajiannya nambah itu berarti aku kurang dalam hal ibadah atau aku harus lebih meningkatkan aktivitas ibadahku, misalkan seperti itu ya. Jadi ada
ada sesuatu yang kita ambil dari reuni, dari refleksi dari kebijaksanaan yang kita dapatkan dari reuni itu. Nah, kemudian kalau saya sih, kalau saya itu seperti itu ya, karena kebetulan pasangan hidup sudah tidak ada. Nggak ada. Ya. Jadi saya konsentrasinya adalah saat ini apa yang saya laksanakan, kebetulan karena kepasrahan cucu-cucu sebelum bapak ibunya balik lagi bersama mereka, ya inilah yang saya akan lakukan terbaik. Kemudian saya bekerja, kemudian saya tahun depan akan pensiun. Inilah yang akan eh, saya lakukan, tapi saya juga memiliki keinginan, nah aku pensiun aku kudu sehat terus sehat gitu. Jadi saya kemudian menekuni hal-hal yang baru. Misalkan saya bergabung di grup ukulele, saya bergabung di grup jalan sehat, walaupun koncone cah nom-nom ya ora apa-apa. Terus saya eh, begitu teman-teman jalan dan lari ini kok punya agenda, ya udah saya ikut gitu. Kemudian saya ikut grup menulis loh, Bang Dul. Saya sudah menyelesaikan cerpen saya yang pertama Nah, setelah sekian ayolah puluh tahun. di share lah ya, Ben. Akeh sing maca. Itu nanti masuk di antologi buku wanita, buku Oh, tentang wanita gitu. nah, ya. Hmm. Jadi apa namanya, saya ikut di grup itu. Kemudian saya ikut di grup kesehatan juga. Jadi eh, eh, karena dalam pikiran saya dan saya belajar dari teman-teman itu, intinya kita itu tidak boleh berhenti bergerak, baik secara spiritual maupun secara fisikal. Ya. Jangan kita semakin lama semakin tua itu kemudian kita menjadi mager, menjadi pasif, menjadi wis tua lah. Nah itu bahwa wis tua nggak apa, wis tua. Nah, itu yang saya belajar dari beberapa saudara, beberapa teman, juga kenalan yang lain. Kita harus apa? Apa istilahnya kalau psikologis ki apa Bang Dul? Afirmasi positif ya. Masih positif ya. Nah, bahwa kita itu tetap bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itu Oke. bisa produktif. Nah, gitu. Kalau kalau grup kelompok saya yang lain yang koplak-koplak itu ben tetap waras di tengah keambiaran. Jadi, Apa Edian? saya kira gitu Bang Dul. Terima kasih, Mbak Evi sudah memberi komentar, memberi opini, memberi pendapat tentang pasca reuni dan juga menghadapi kekinian. Memang kecenderungannya kita sering masuk di apa grup-grup komunitas yang tanpa beban ya. Karena ada ini dari teman saya, ini celetukan gitu. Misalkan di kantor ya. Di kantor itu ada juga acara yang namanya Hari Krida di hari Sabtu. Ada Hmm. juga yang namanya apa ya istilahnya healing-healing lah. Itu ya 3 bulan sekali gitu ya. Terus dievaluasi itu ternyata dampak dan efeknya itu nggak begitu gitu loh, nggak begitu terus gitu loh. Oh gitu ya. Ya, usul punya itu apa bu kira-kira ya? Saya tanya, saya rasakan itu apa? Hmm. Ternyata orang Hmm. itu begitu lihat simbol-simbol aktivitas, itu yang bekerja itu ya secara nggak sadar itu adalah sumber itu atau simbol itu menjadi direspon sendiri oleh tubuh kita atau otak kita. Hmm. Saiki ya, misalkan kalau saya melihat panjenengan semua itu, kok nggak bayangin saya itu harus nyelesain paper gitu loh. Hah? Meskipun jenengan semua ini ngomong serius, itu kan nggak ada efeknya gitu loh, nggak ada efeknya. Ya, beda dengan misalkan teman kolega di kampus, mbok kuwi acara outbound, mbok kuwi acara sing sak digawe santai-santai nih. Tetap, kok begitu ketemu ono cuara gini, aduh,
kok udah ngerampung ya laporan penelitian. Aduh, kok yang ngerampung ya anu laporan pengabdian. Kok udah ngerampung ya materi ku ngajar sesok. Itu selalu meskipun dia nggak ngomongin gitu loh. Nah, karena apa? Karena fungsi-fungsi teman-teman di kantor itu kan sudah mapan. Yang ketua jurusan sok ngeleke, yang wakil dekan kok ngene, yang dekan ngene, pembantu rektor kemana. Kan Dennis semua itu. Ya, yang Mm-mm. dibicarakan itu adalah omong-omongan Dennis ya. Nah, terus ketika dia melepaskan bajunya pun, itu belum tentu kita itu melihat dia lepas baju loh. Meskipun ki forume ya guyon-guyonan karaokean macam-macam kira rasanya ya urung iso. Ini yang PR ya. Artinya meskipun kita itu sebenarnya pengen refreshing, pengen santai-santai, tapi kok komunitas yang dimasukin itu komunitas kerja, tetap nggak bisa. Ojo komunitas kerja, Iya. oh. Nah, Betul, ojo makanya, komunitas kerja. ini dia. Makanya saya pribadi itu ada Delima, ada Semanik Jogja Raya, ada grup Gowes, grup kampung, grup ini tuh seneng gitu loh. Nah, Hmm. artinya kan mereka meskipun ngomong serius, Pak gimana Pak apa pendapat tentang kebijakan ini? Itu serius kan yang ngomong itu, tapi yang nanya itu orang biasa ya, orang serius tadi ini kan gitu. Nah, sehingga nuansa kerja itu secara nggak sadar itu nggak ada. Tapi ketika yang ngomong itu orang-orang tokoh-tokoh kunci yang biasanya nagih, ngono-ngono ki, mau ngomong orang nagih kan bayangnya nagih gitu loh. Nah, ini tak rasake dan saya kerasa ke teman-teman kita itu dong ngono ki. Rasanya. Makanya simbol-simbol itu harus kita ciptakan beda. Nah, simbol yang ada di interaksi di kita inilah yang ketemu siapa wae misalkan ya kalau Jogja Raya ketemu Mas Yuli dokter kan gitu ya. Tapi nggak akan bayangkan dia tuh orang serius itu loh. Paling bayangnya ya besok anu sotonya yang di kita mampir. Nah, paling ngono tuh nggak mungkin ngomong nah inilah yang menjadi san evaluasi. Yang berikutnya saya komentari Mbak Evi tadi, memang semakin lama ini kita semakin dituntut untuk bijaksana ya. Tadi kan ketemu ya, reuni macam-macam teman-teman, bagaimana kita gak akan bisa menjadi mereka, mereka nggak akan menjadi kita kan gitu. Sehingga kita Hmm. bagaimana melihatnya ya wes kaya ngono lah, apa anane kan gitu. Nah kita semakin bijaksana. Ketika melihat teman kita ada yang sakit, awak dhewe sehat, alhamdulillah semakin bijaksana kembali. Dan itu ternyata kan apa menjadi daya dorong juga untuk kita lebih akrab lagi. Dan apalagi salah satunya ini saya juga sedikit-sedikit menyebarkan virus gitu loh, virus nulis, virus apa. Ini maksud saya adalah bahwa katanya ini orang-orang yang sehat, orang apa sampai tua kok apa isi titis oleh mikir dan sebagainya itu karena sering dikeluarkan Bu itu, sering di idenya muncul dan sebagainya itu. Perkara perkara ini, perkara itu apakah apa bermutu dan tidak itu nggak masalah menurut saya ya. Itu gergeran wae gitu loh. Yang penting ada sesuatu yang itu bisa dikeluarkan. Ya alhamdulillah kemarin sudah ada virus dan sebagainya lah itu Bu Evi kita tunggu nih cerpennya mbok drafe metu sik ning Delima. Isin aku. Kok Ayo jarang. ora apa-apa lah ya. Lah wong saya we ingin dolale kok ya ana kanca-kanca terbitke alhamdulillah sambutannya ya ana sing seneng dan jinggelengi dan macam-macam lah. Mm-mm. Kayak ikut bahagia gitu ya. Secara nggak langsung Iya, Hmm. sedikit itu kan ada temen yang bisa terhibur, ada temen yang merasa apa mendapatkan manfaat itu senang sekali. Ya satu dua nggak apa, nggak harus masif gitu ya. Satu dua ngomong iya. seneng. Nah, itu. Nah kira-kira itu ya. Oh lah, malah kudune nggawe antologi delima kudune. Itu Nah, dia. cocok toh? Itu Cocok dia. toh? Hmm. Oh, Ya, tuh pakar-pakar penulisnya itu. oh antologi delima kan anu Nanti itu kabeh sudah saya sampaikan tuh di kemarin di reuni itu kan kalau nak kata-kata nih Barit kan elek jadi ini ya lucu. Mumung sih do urip jadi nggak oh tulisan. lah iya lah. Iya betul betul. Wes di floor ke web Bang Dul, antologi delima. Semoga Oh no. ya. Saya kira itu poin-poinnya mungkin bisa ditambahin yang datang masuk berikutnya itu Mbak Safa. Ya Mbak Safa, monggo. Apa Eh, mengapa? Pokoknya Terima kasih. eh, mumpung mumpung aku Terima kelingan, kasih, mumpung Bang aku Tul. kelingan Mbak Safa. eh, ya. Mbak Safa, Ih,
Mumpung Pripun? aku kelingan. Nek Piye, Mbak? antologi delima kuwi ya nek dhewe wis nggawe tekan kapanpun turun anak putu kita dhewe duwe ketinggalan. Iya, Tapi bener. aku nggak bakat tulis. Ya ora, Ah, cerita Ya, ae. ya aku cerita pembacanya aja wae. wis. Aku pembacanya aja. Apa wae tulisane meng tulisan kaya chat ya kena, tulisan kaya cerpen ya kena, tulisan puisi ya kena, anu wae. Saatnya itu anu Mbak. Ya ini saya tuh seperti Bang Dul tadi itu loh. Karena mungkin karena kita itu berkecimpungnya mengajar ya. Jadi kan itu loh beban-beban itu kan apalagi kurikulumnya berganti ya Bang Dul. Nah itu Ya. loh kan harus menyesuaikan lagi entah itu perangkatnya entah apanya begitu loh. Kalau misalnya kita saat ini kan kemarin reuni itu seneng ya toh bisa Mm. Ya ketemu anu Mbak, teman-teman Mas lama, apa? bisa Oh, ngobrol sana sini. Makanya saya sering kalau misalnya ada kegiatan dari mau pergi-pergi saya juga ikut menghibur diri meskipun pergi dengan kantor ya kadang kala kan juga ada gitu kan. Iya. Nah, tapi kan kalau saya reuni memang ya momen yang kita tunggu sebenarnya biar apa ya meninggal apa ya melupakan pekerjaan Anu. yang belum selesai ini loh. Saya Mbak sama di on PRW cam sih, Mbak barangkali. sama di on cam ben ketok ano fotone ben rak dhewean. Oh, lah tadi nggak kelihatan abang. Oh, Nah, jarang dah. ketok lah saiki. Nah, Enggak manggal. itu loh kalau kalau reuni menurut saya ya memang tadi ada refleksinya juga. Tapi yang jelas itu kita seneng lah ketemu teman-teman, ceritanya bermacam-macam. Kan memang pengalaman hidup masing-masing ya. Setelah reuni kita kembali ke rutinitas kita masing-masing. Itu ya masih ada rasa seneng juga karena bisa cerita ke teman-teman. Misalnya kita tampilkan ke Facebook atau ke macam yang lain itu pada di komen kembali berasa kembali muda lagi. Tapi yang jelas eh, untuk hidup saat ini ya memang karena kita juga sebentar lagi juga akan pensiun tentu saja itu kadang grup WA itu juga menginspirasi kita. Banyak lah misalnya untuk berpola hidup sehat, bagaimana menjaga kita dengan pasangan atau mungkin bahkan mungkin pikiran kita tentang anak itu kan banyak saran yang jangan lupakan diri kita sendiri, jangan semuanya mikir untuk anak terus kapan kita bahagia. Iya, Ya, betul. mungkin itu kita lebih bijak lah, maksudnya menimbang-nimbang sendiri apa yang kita lakukan ke depannya. Memang kita mungkin kan ada juga peristiwa yang cerita yang kita tadi habis pengajian itu kan begini Bang. Oh, anakku kok lanang kabeh, nanti saya pengen kalau toh saya ikut siapa kayak gitu kan. Ada yang begitu juga kalau anak perempuan katanya begini begini begini. Nah, lah kenyataannya tidak sesuai. Tadi judulnya begini, Bang. Apa yang kita dapat belum tentu yang kita harapkan. Nah, ya. Apa yang kita harapkan belum tentu kita dapat. Ya. Begitu. Itu juga dosen Win tadi yang ceramah kayak gitu mengalir enak banget sampai nggak terasa itu banyak guruannya dan itu tentang kehidupan sehari-hari yang pasti mengena pada kita semuanya itu ya. Ya saya kalau untuk saat ini ya kita jalani apa yang ada itu tadi temanya harus kita bersyukur banget tidak intinya tidak boleh selalu memandang lebih orang lain gitu loh kita paling tidak ya tadi untuk bersyukur kita harus melihat mungkin yang karena tadi misalnya ada teman yang sedang sakit kita masih bersyukur diberi kesehatan kalau misalnya ada yang mungkin maaf dalam mungkin agak keterbatasan kita juga harus bersyukur makanya kita nggak boleh selalu kalau kita naik mobil
nggak boleh misalnya merek ini, nggak boleh merek yang jangan selalu membandingkan dengan mereknya yang lebih ini. Yang penting kita syukuri. Nah ini pelajaran hidup juga tadi, banyak manfaatnya juga, dan mudah-mudahan saya pribadi mudah-mudahan bisa menjalani kehidupannya sekarang ini sekaligus persiapan untuk menghadapi masa pensiun. Kita bisa fokus ke diri kita juga ya, ke lingkungan, ke anak cucu kita, itu kan. Saya juga masih punya anak yang masih kuliah loh, Bang, saat ini, sehingga masih semester 1 ini nggak apa-apa, kita syukuri Nah, aja karena itu amanah. iya, Nah, belum mungkin selesai tugasnya masing-masing berarti ya, Mas ya. pribadi mungkin pengalamannya beda-beda, tapi ini yang saya hadapi sekarang. Mudah-mudahan saya siap untuk menapaki masa depan. Maksudnya mungkin teman-teman sudah pada selesai, tapi saya masih punya tanggung jawab. Tanggungan. Ya kita syukuri aja sebenarnya, kita masih sehat, masih bisa ngomong anak cucu, masih bisa ngentaskan anak yang masih kecil ini untuk pribadi saya gitu kan, dan masih bermanfaat untuk lingkungan. Mungkin itu yang bisa, Oke, pendapat saya mungkin semacam itu berdasarkan dari pengalaman pribadi saya sendiri, Bang. Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Safa. Rasa syukur memang harus selalu di dada kita ya. Ya karena syukur itu akan dilebihkan kan gitu. Kalau kita pandai Amin. bersyukur nanti akan selalu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang di usia-usia yang sekarang ya ini selalu ya pengennya happy end gitu kan, anak-anak serambung Iya, kabeh gitu. Ini iya, tipikal Bang. orang Jawa ya, kita kan begitu ya. Kalau awake dhewe montang-manting apa sing penting anaknya seneng gitu. Iya. Nah, lanjut ini yang lagi masuk setelah Mbak Safa itu ada Om Puji Yuwono, Om Puji, Syekh Puji, monitor, monggo bisa memberikan pendapat boleh, pandangan boleh, gagasan juga boleh dalam menghadapi kekinian dan kedisinian ini. Ya, setelah kita kemarin euforia mengenang masa lalu, 4 bulan dengan berbagai kegiatan berbasis masa lalu. Nah, ini gimana setelah nanti akan dibubarkan, apa rasa dibubar kayak wae, apa piye? Karena kita apa ini romantika masa lalu ternyata mengenakkan atau mengasihkan gitu. Sehingga nanti akan lanjutkan dengan berbagai kegiatan. Monggo, Om Puji, saya. Mungkin saya dengarkan dulu aja Bang, karena lagi Oke. ngumpul-ngumpul keluarga ini di Oh, Gunung Pati. masih keluarga. Oke. Nanti mungkin setelah Pak. Iya. Karena masih dibutuhkan, mungkin nggak usah dibubarkan. Karena masih Iya. dibutuhkan. Daripada bentuk lagi, karena menghabiskan energi. Lanjut. Dilanjut. Nanti saya dengarkan dulu aja Bang ya. Oke. Lagi ngumpul-ngumpul dengan adik-adik ya. Nih, Makasih. iya, Om Opek, Dek Opek. Ini andalan strikernya untuk ketemu nyari teman-teman tidak kunjung apa ini tidak kunjung padam semangatnya mensukseskan program-program kelima untuk nyari ngumpul ke balung pisah sopo-sopo sing ora ketok dioyak gitu ya. Alhamdulillah itu ternyata kan ada peningkatan yang hadir ya. Kalau dulu 100 ya rakyat Iya. sekarang 100 piro lebih 5 apa 110 kan gitu. 103 kata Mbak 103. Sapta. 103. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti Iya. udah 5 tahun yang lalu sampai sekarang meningkat 3. Berarti prestasi lah. Biasanya kan tetap turun ya. Tapi ini malah meningkat kan 5 tahun yang lalu. Iya. Itu artinya semangat untuk berkumpul lagi kan sedemikian kuatnya. Nah ini tidak lain dan tidak bukan. Salah satunya adalah Om Opek dan yang lain, Om Yong dan seterusnya yang apa telaten mengunjungi satu persatu meskipun sosok yo dilalekke karo sing ditakoni sekali kabeh dal kene karo royo goleki jebule dilalekke apa itu sebagainya
ketika kita akan mengumpul-ngumpul ke bareng bisa. Mangga Ya Om. jangan gitu Om Dul. Ah, Jangan iya. dilaleke. Bilang lali tenan. Lali Jadi tenan. atine lega. Ayo Om Opek ra iso Om Teguh ki wis mlebu wisan. Monggo. Pepatah dua patah kata komentar yang berkaitan dengan pasca reuni ini gimana? Apakah masih perlu kumpul-kumpul lagi atau gimana? Kalau saya melihat dengan antusiasme teman-teman ini, ya memang harus dipelihara yang namanya silaturahim itu memang apa ya naik turun kan tergantung dari apa kesibukan kita itu. Cuma teman-teman rata-rata kan kemarin itu sudah mulai usia pang, sudah pensiun tapi semangatnya masih kayak kerja gitu ya. Jadi nuansa Iya, ngantornya itu masih pengen greget gawean tapi jadi wis pensiun tapi sehingga positifnya punya waktu kan gitu. Saya iya, melihat bahwa teman-teman yang barusan pensiun rasanya sih kayak kerja sehingga enteng gitu ya, enteng gitu jalan sana jalan kemari itu kelihatannya kok sedemikian mudahnya dan juga ketika dibentuk tim ini tim itu gitu bisa lebih apa berjalan secara efektif gitu ya. Oleh karena itu memang kalau kita lihat dari fenomena ini sebenarnya itu merupakan suatu modal ya modal yang bisa kita kembangkan. Memang tidak harus ya, tidak harus dalam bentuk apa organisasi yang formal atau kalau dulu bayangke ono yayasan tuh malah tambah ngeluh gitu ya, tambah ngeluh bagaimana nanti nyusun ADART dan daftar di negara dan sebagainya. Kalau saya nggak usah begini, Om. nah nggak usah ya. Kalau Iya, saya lebih yang pada ini aja. gerakan-gerakan ini ya, kan kita butuh apa, kita pengen apa, ngadain gitu aja. Iya, Itu makan iya. nyaman gitu ya. Bagaimana kita itu bisa mengelola pas duluran saklawase mengelola bagaimana biar apa interaksi ini kan biar berlanjut kan begitulah. Salah satunya itu selalu harus ada event-event ya. Event itu ya event-event yang ringan itu tadi, yang seneng goes-goes, yang seneng jalan-jalan gitu. Nah, oleh karena itu nanti mungkin teman-teman yang sudah ngelis akan kumpul di rumah Heni yang akan kita rencanakan pembubaran itu ya tidak bubar secara benar gitu ya, bubar secara kegiatan aja ini. Iya, Bubar tenan ya kok piye. pokoknya pergi bareng. Nah, oke, bareng gitu. Nah, nanti rumuskan kegiatan-kegiatan yang mungkin ya 3 bulan ketemu atau 4 bulan ketemu. Yang mana itu menjadi jembatan kita untuk bersilaturahmi. Ya meskipun kita secara virtual sudah bersilaturahmi melalui media sosial ya, kita lebih bisa online, kita lebih bisa mengetahui saat itu. Namun demikian yang silaturahim fisik itu saya kira juga mesti harus dilakukan. Perlu itu Bang. Nah, betul. Jadi kita biar tahu toh kondisi apa kesehatan, kondisi kayak apa gitu. Dan juga teman-teman PR-nya sebenarnya masih ada ya. Kemarin pada waktu kita kumpul di Kendal itu masih kita identifikasi teman-teman yang belum bisa gabung ya karena satu dan lain hal atau karena memang harus disantuni atau yang memang harus kita kunjungi. Nah, itu perlu ada bahasan lebih lanjut. Om Opik Nah, kelihatan ini sudah Bang, Ah, ah. on mic ya, monggo. Om Opik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. malam, selamat Aku malam. ikut tim Buri, Wei. Aku ikut tim Buri, Waalaikumsalam. Wei. Iya. Hah? Aku ikut tim Buri, Wei. Ikut Tim Hore, Wei. tim Huri-huri, Wei. hore ya nganu lah. Minimal seneng piye ngomong lah. Aku seneng kabeh kumpul konco ku seneng. Ah, ah. Pokoknya ya untuk kebersamaan ya kita apa istilahnya tetap seduluran saklawase gitu aja. Ya Om mungkin Opik, Om ya Opik Om, pesen ya dijaga, dijaga apa nih gue. Ini kan nek koyo ngene kan silaturahim kok ngene kan biasanya kan energinya butuh
besar dan lama toh, Iya, dijaga energinya. Jadi ora ojo boros-boros. apa yang boros? Energine kadang wah neng anu apa neng event iki wah ngano koyone tunanan bahasan ngesuk ilang ngono lho. Oh, Karena enggak. sekarang kongen iki kan anu apa kerjaan bukan fisik toh. Maksudnya Hmm, rohani toh. iya, Yo Rohani kerjaan fisik barang. terus. Oh iya. Iya. Oh, kok ora krasa iki. Lah goleki Lembur ora apa-apa iki. kanca-kancane, lumpuke kanca-kancane, koordinasi Oh iya karo ding ya. kanca-kancane. Nah, kui energi itu juga perlu dijaga. Jadi ya memang apa capek ngono. Kadang sering juga lo lagi ngono terakhir ya. Ya, ini kalau oke. kita lihat itu angkanya di angka 40-an yang lu lagi itu. Oleh karena itu, yang masuk lu lagi itu kita kita perbanyak gitulah ya. Artinya berkaitan dengan jejaring itu. Nah, jejaring itu di sini harus memang tarikannya atau apa ini? eh Jaring itu namanya apa? Anyamannya. Anyamannya itu memang harus kuat. Nah, anyaman harus kuat itu memang tidak bisa serta-merta. Bisa dimulai dari hobi-hobi ya gitu kan. Nah, karena itu mungkin ke depannya itu Delima itu kan ada grup-grup ya. Dulu kan ada grup Delima apa? Sepedaan, ada grup Delima melaku-melaku, ada grup Delima apa? Sing senenge podo gitu loh. Nah, sing seneng podo itu menurut saya lebih bisa memberikan motivasi. Karena kan dia datang itu dengan semangat senengnya gitu loh, bukan karena apa-apa, tapi senengnya itu. Misalkan orang seneng goes, ya ini tak sambil contoh pribadi saya sendiri. Mbuhono koncone mbuh ora ki mesti mlaku. Ono kancane tambah seneng, ora ono kancane tetep mlaku. Nah, ini. Nah, oleh karena itu basis-basis kesenangan itu memang harus dikembangkan. Nah, terutama teman-teman yang ada di Kendal gitu kan. Kalau saya itu kan istilahnya kalau Kendal kan ya paling sebulan pisan itu apik kan gitu. Itu pun juga karena masih ada sangkut paut, ada saudara, ada apa gitu. Saya juga nggak bayangin ini ada teman dari ke Jogja ini yang punya saudara di Weleri gitu. Saudara di Weleri, ya mungkin saudara ada yang kurang harmonis atau apa itu. Dan juga kalau istrinya diajak nggak mau ke Jogja itu ya wes abot, kamu mau ke Kendal itu ya wes abot gitu. Nah, meh marani opo? Nah, gini nih lah. Meh marani opo gitu. Iya. Kalau kalau yang teman-teman kan mesti mbuh raketang apa jenenge panggonan gubuk saeyup-eyupe itu nggone dhewe misalkan ki yo oh pengen ditiliki ana gendeng bocor apa ora ana Hmm. klebon apa ora nak banjir. Nah, itu kan masih ada sesuatu yang menjadi daya tariknya atau si ono adike bapak apa Kang Mas sepupu misanan mindoan dan seterusnya itu mesti ada. Nah, minimal sekali lagi juga minimal misalkan oh ono pengen makanan sing kangen iki nak narak kuwi ra iso misalkan gitu. Iya. Apa bakso apa soto sing wah nak ning Kendal kudu mrono dilegake nganti apa sebulan pisan apa orang bulan pisan itu kan gitu. Nah, ini kan ada satu apa tarian-tarian motivasi-motivasi kecil yang itu dirangkai ya yang itu dirangkai bisa jadi lebih besar dan lebih kuat lagi gitu. Nah, memang ya tantangannya kan ya berat ki mau merangkai itu kan ya resikonya kayak tadi. Semangat banget oleh refresh kembali masa lalu, dikai cerita-cerita jebule nyangkut we orang. Song. Bang Tul. Bang Ya, Tul. mangga lanjut. Nah, itu Mbak Rosida. Mana? Ada Kan kelihatan. ada Mbak Ros. Hah? Ora Ada ono. kok di daftar ini. Oh ya, Mbak Ros, monggo. Ya ada ya Mbak Ros. Mbak Rosida, bukunya udah nyampe belum? Mbak Ros.
Duh, Ayo Kak Ros, open alhamdulillah mic. udah nyampe. Ayo, boleh dimatikan nggak? Mangga silakan, nanti ada yang mau disampaikan atau yang mau di Bentar ya. Lagi apa agak zoom juga. Sebentar. Kayak flu ya, Mbak. Ya, ini saya udah 4 bulan ya. Walaupun nggak batuk, kayaknya ada suara agak ada perubahan. ya nggak Kemarin apa-apa udah masih kedengaran. Serak, serak. THT udah sampai 2-3 kali ya. Tapi kayaknya belum ada. Ya ada sedikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, pada malam hari ini kita bisa hadir di acara forum silaturahmi lewat Zoom ya. Meskipun kita berjarak, tapi insya Allah dengan Zoom ini bisa menyambung tali silaturahmi kita. Kalau saya sih melihat dari 2 kali ikut reuni ya. Dulu pernah sekali zaman tahun Pak Hendi itu ya, kalau nggak salah. Tapi itu sifatnya nggak ada kalau sesama saat Lebaran setelah acara akbar ke Mas Adi Wayono dulu, zaman dulu. Nah yang 5 tahun ini saya udah kedua kali ikut. Kalau saya pribadi saya senang ya, sangat menikmati karena dengan reuni ini memang apa ya, ajang kita mengumbar kangen lah ya. Sehingga saya itu terus terang kalau acara reuni SMA itu saya memang tidak menyempatkan untuk pulang kampung ke kampung saya sendiri. Kaliwungu. Iya, saya nggak mampir 2 kali nggak, karena Oh. saya udah beberapa kali memang kemarin udah beberapa kali saya memang mengkhususkan pengen kumpul sama teman-teman, ingin menikmati kebersamaan. Ya. Jadi saya juga udah keluarga, nanti aku nggak mampir ya, karena nanti mau Januari mau pulang lagi. Kemarin baru pulang juga, jadi mau khusus ke teman-teman. Saya cukup mengapresiasi ya, memang ada beberapa info dari pihak luar juga memberikan versi yang cukup bagus terhadap Delima. Saya tadinya nggak sengaja, kebetulan tadi sore pagi itu sempat pas nyapu di halaman teras, ada menantu depan rumah itu kebetulan ibu sambungnya dulu alumni SMA Kendal, aslinya Kendal. Kebetulan dia nggak ikut, terus itu keren banget ya. Kalau manggil saya kan manggilan sesuai Eyang kok bajunya biru tapi ada yang putih gitu. Terus saya ceritain, oh iya acaranya kebetulan di pas angkatan saya 3 kali, cuma Sabtu Ahad, saya bilang gitu. Yang Ahadnya itulah yang kebiarnya seluruh angkatan. Terus dia kan apa aja sih, keren ya. Terus kemarin juga adik ponakan itu datang juga ketemu di Semane juga. Delima keren ya gitu ya. Ya emang lepas dari apa penilaian mereka, kalau saya pribadi cukup positif sekali, bagus. Saya lihat satu pertemanan ini cukup tulus menurut saya. Ya, saya merasa mungkin saya dulu dengan teman-teman nggak terlalu dekat banget, tidak. Walaupun suka main, tapi karena kebetulan saya tidak kos. Jadi saya tidak terlalu banyak main, terutama yang teman-teman Kendal. Itu pun kalau main biasanya suka diajak Mbak Ani Anggarini. Misalnya hampir ke Mbak Evi dulu ya, saya sering itu ke Mbak Evi ya. Saya ingat suka kadang kalau habis sekolah main ke Mbak Evi. Tapi dengan saya kemarin sempat berapa kali nginep di Kendal itu, saya menangkap persaudaraan yang sangat baik sekali ya. Bagus, dan alhamdulillah saya juga seiring dengan saya bergaul dulu pas SMA, kesini teman-teman sudah semakin dalam hal pemahaman keagamannya semakin bagus, amalahnya, ibadahnya. Saya sudah cukup sangat bahagia ya. Pertanyaan saya bisa bersama dengan orang yang baik-baik. Dan tentunya saya juga punya pemikiran betapa Delima ini sangat peduli dengan teman-teman kita yang mungkin yang perlu ada santunan itu. Saya sangat senang sekali, dan mudah-mudahan nanti
Saya juga kadang walaupun mungkin sudah pensiun sedikit dicolek-colek, barangkali ada sedikit rezeki begitu. Terus kemudian juga ternyata teman-teman ini semua meskipun di usia yang sudah boleh dikatakan jelang purna itu cukup produktif ya. Kayak seperti Bang Dul kemarin, mohon maaf saya nembak apakah masih ada sisa buku enggak ya. Dan alhamdulillah masih kebagian dan sudah saya terima. Baru saya baca dua judul. Dan harapan saya memang acara reuni perlu diteruskan walaupun mungkin 5 tahunan, mungkin yang berdekatan mungkin bisa berapa bulanan. Syukur-syukur di situ ada semacam kayak ya memang kita pengennya gimana kumpul kita fresh, tapi mungkin ada sedikit tausiahnya gitu ya. Mungkin di APR-nya ada di situ ada nilai plus-plusnya semua. Ada tausiah, ada refreshingnya, ada silaturahminya, ada ya memperkangennya ya dan sebagainya. Kita di Bekasi ini lagi pengen banget karena ada beberapa teman yang Jabodetabek ini waktu itu pernah ya beberapa kali ketemu ke rumah saya pernah, tapi sifatnya spontanitas saja. Terus ke rumahnya Mbak Erlin, ke Mbak Titi ya, Titi apa Hastawati. Tapi sudah sekian tahun ini offline udah hampir 10 tahun nggak ngumpul-ngumpul lagi, tapi pengen nanti manfaatkan meskipun tidak rutin bulanan. Ya, sifatnya kita silaturahmi bersama. Kalau sekarang ini alhamdulillah saya udah masuk purna ya, sudah hampir lebih 8 bulan ya, 8 bulan. Yang saya rasakan karena saya sebagai guru ya, mungkin Mbak Safa tadi udah cerita. Posisi guru di sini kan dengan beberapa kurikulum yang cukup apa ya, kita di banyak PR lah. Misalnya kayak saya di SMA itu dulu kan ditarik ASN-nya ke Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi di Jawa Barat itu punya kebijakan aplikasi yang cukup banyak untuk ASN itu. Ditambah sekarang kurikulum Merdeka memang itu kadang guru itu susah sekali untuk mengadakan aktivitas yang sifatnya apa ya, keterikatan di luar itu susah. Tapi ya namanya kita kan guru jadi dituntut untuk profesional, harus kemasyarakatan, bermanfaat sekitar. Ya sebisa-bisanya kita bisa juga ikut nimbrung ke masyarakat. Walaupun skup kita mungkin masih kecil ya. Nah kalau saya mungkin karena dari dulu sejak di SMA sudah senang organisasi ya, walaupun tidak jadi aktivis yang utama, tapi memang kumpul-kumpul itu saya suka. Sampai sekarang walaupun di pensiun, jadi kadang sekarang itu saya manfaatkan yang dulu misalnya. Jarang sekali menghadiri hajatan keluarga misalnya ke Kendal. Karena kesibukan dan sebagainya susah. Biasanya kalau di daerah Kalimun itu kalau hajatan pasti ambilnya Kamis Jumat. Otomatis saya susah. Nah ini saya manfaatkan setelah pensiun. Bagaimana saat ada itu harus datang. Karena waktunya sudah ada kesempatannya. Nah mungkin di sini saya memanfaatkan juga dalam organisasi untuk lebih setidaknya lebih aktif lah dibanding waktu saya belum pensiun. Dan saya merasakan kenikmatan luar biasa setelah pensiun ini. Ternyata kita nganggur, itu dibayar. Yang jelas ya. Jadi ini bersyukur sekali. Kita nganggur dibayar. Dan alhamdulillah nggak harus absen, nggak buat aplikasi Pak Safa. Jadi nikmatilah, kalau saya sering gitu, nikmatilah selama kita masih aktif. Karena pada saat pensiun kadang kita kangen sama anak-anak, kangen pada saat harus berhubungan dengan di sekolah ya kesibukan tuh kangen ada walaupun kita senang karena kita bebas ya. Alhamdulillah. Jadi memang kita perlu mensyukuri apa yang ada dalam kondisi apapun. Seperti kata Mbak Evi, saya harus sehat, betul. Kita jadi harus bagaimana lebih memanfaatkan kebugaran fisik kita ya. Jadi kalau nulis mohon maaf saya kayak kalau nulis begitu
nggak hobi saya. Jadi saya Sama senangnya Mbak, manfaatkan baca. Ya, Membaca aja. saya baca salut aja kalau aku. Mbak Adi masih bisa. Ya, itu salut sekali saya orang bisa nulis itu saya senang gitu ya. Jadi Pakat itu itu. mungkin. Jadi insya Allah untuk acara yang ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan meskipun 5 tahunan ya paling lama. Syukur-syukur bisa diperpendek. Monggo aja. Silakan. Mungkin itu aja ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen itu ya awalnya yang nggak suka menulis, Pak. Kepepet belakangnya tembok. Kepepet ya. Terus Ditolak terpaksa. terus ya kayak. Ditolak terus Terus ceritanya terpaksa jadi pengen ditolak. gawe surat Jadi sing apik. Nah, nanti Om gue nulis. belakang saya nggak tembok. Ya, terima kasih Mbak Rus sudah memberikan komentar opini untuk kegiatan-kegiatan Delima. Ya, memang beberapa waktu yang lalu juga saya mendengar ada di grup SMA yang grup besar itu, yaitu mau itu apa yang ngurus apa Ika Seman itu orang Delima aja, banyak kegiatannya. Tapi nggak ada yang respon, saya juga nggak mau. Malah si Om Oji ya si Buan itu, Mas Aroji itu, wes tua. Itu Ya ada bener yang emang muda aja. muda aja itu yang ngecat di grup itu. Mau di pengurusnya mau Delima aja yang malah bisa rame gitu lah itu. Tapi ya pada enggak. Nah ini yang beri catatan kan karena kita itu digerakkan oleh suasana yang anu ya, yang sama gitu loh. Dulu ingat bagaimana kita istilahnya berjuang, bagaimana kita istilahnya dulu mencari ilmu bareng-bareng gitu kan. Ada cerita Ya. suka, cerita duka. Lah itu yang menjalin gitu loh. Kalau dengan yang lain ya males. Itu kan organisasi Ya mah iya. gawean gitu. Kalau dengan teman sendiri ini kan ya orang gawean mereka pengen ketemu kan gitu ya. Kalau dengan orang yang Iya. nggak dikenal itu kan ini kerjaan lagi lah. Padahal kita ada banyak kerjaan. Nah itu psikologisnya gitu ya. Sehingga Mas Oji Hasibuan itu juga surah usah wis 5 lah. Ya wis monggo aja. Wong. Saya tuh ya kok kaduan ki soalnya mau oprak-oprak. Dan Om Adi ini tadi masuk sebentar kok hilang lagi ya dia ya. Itu. Anu baru landing dari Manado. Oh, baru landing ya wis. Yes. Mas Adi Wahyono ya, ya udahlah. Kalau nanti kalau bisa gabung lagi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya cuma memberikan satu catatan, Mbak Rus tadi memang kita sudah di usaha senja kita tingkatkan kualitas pertemuan kita. Nah ini karena bisanya kalau saya ini ngoprak-ngoprak ya via online, via Zoom kayak gini ini, tapi teman-teman sebenarnya yang di Kendal yang lebih bisa menggerakkan dalam arti jumpa daratnya. Nah, kalau nanti di apa rapat pembubaran panitia itu mungkin bisa dirumuskan lagi aktiviti-aktiviti yang ya tidak keseraan kayak wingi lah. Kalau menurut saya kemarin itu menggah-menggah itu tiap bulan ada Iya. Banyak agenda. banyak agenda. Oleh karena itu nanti ritmenya mungkin diatur 4 bulanan kali jumpa daratnya atau mungkin 6 bulanan atau apalah monggo ya. Jadi tidak setiap bulan. Kemarin itu saya setiap bulan di ke Kendal itu karena acara. Nah iya. Salut sama Bang Dul. Banyak agenda, banyak pertanyaan ya. Reuni menang. Ini mana anak-anak itu sih rada ngono. Iya. Mama tuh reuni udah barbar. Nah, kalau saya insya Allah bisa terus karena yang ngatur jadwal kan saya Mbak Safa. Iya. Karena jadwalnya kan tak kontrol saya semua lah, sehingga saya bisa terus mesti lah. Kalau yang Iya. jadwal temen gitu ya, aduh, Iya kan cerita sama itu Mbak Ira sama Mbak itu kemarin habis yang SD. Wah hebat tuh Bang Dul pilih. Jogja Kendal terus. Nah SD itu Mbak Diah yang anu tahu ya gimana gitu ya sudah kita yang penting kumpul gerak gitu aja lah ben seneng-seneng Iya. yang positif ya nanti ada tadi ide Mbak Ros bagus jadi mungkin suatu saat dikasih tausiah lah gitu ya sebenarnya teman kita ada itu Om Joko Trisusilo itu cuma ya karena mungkin Iya. waktu kali ya karena dia diberi apa amanah untuk mengelola Pondok Tafidz itu yang
harus Iya. day to day nungguin kan gitu. Itu yang Mm-mm. mungkin agak memberatkan atau apa. Nah, Kemarin sedikit. tuh itu Mm-mm. malam minggu ya datangnya ya. Pas Ya, pas Kataman tuh malam minggu. Bisa mungkin kalau malam minggu ya. ah. Itu pas itu bisa nelalai dia karena ada kosong kan Mm-mm. gitu. Nah, pernah karena Iya. mengelola pondok itu kan ya harus ya setiap hari gitu kan. Standby Iya. itu mah harus Emang setiap hari di sana kok. Wong Iya, deket di deket pondoknya di dalamnya mana sih? kayaknya kok. betul, heeh. Pondoknya di mana itu? Pondok Tauhid di Di Karanganyar. Karanganyar. Hmm. Karanganyar Semarang. Bukan, Karanganyar Solo. Bukan Karanganyar, Tawangmangu. Karanganyar Solo, Oh, Solo. Solo. Oh, Karanganyar Solo. Solo. Iya. Hmm. Nggak jauh dari dalamnya ya kayaknya. Iya. Di Mas kita kota, 2 Perlu kilo atau anjang berapa sana, gitu loh. di kota perlu nih. anjang sana ke Karanganyar itu kita. Ya, Diagendakan dah. diagendakan ya. Kitanya yang ke sana kali. Ke Monggo saya puji sudah ada waktu atau belum? Ya, sedikit saya. Ya, Oh, mungkin monggo. sedikit Ya, ya, monggo. sedikitlah pas apa ya di benak. Yang pertama, semuanya pingin hari esok itu lebih baik dari hari ini, itu jelas kan. Biar kita menjadi golongan orang yang beruntung, Pak Ustazah Presiden. Eh, nah, salah satu pemicu kita lebih baik ini ya kita berinteraksi dengan teman-teman itu dari hasil kemarin itu. Luar biasa memang benar disampaikan panjang lebar oleh TFP, Ustazah Rosita bahwa persahabatan kita itu benar-benar terus. Saya sampai apa ya? Bahkan saya pernah menulis itu bisa melebihi saudara. Karena belum lama saya merasakan sendiri itu kan waktu kena bencana itu. Lah yang nengok terus menerus ke rumah itu ya, ya teman-teman itu. Makanya wah, mudah-mudahan Allah membalas semua amal baik teman-teman semua Ya, ini yang amin. Amin. benar-benar tulus itu. Eh, dan itu mengilhami Wisati, kalau saya ada waktu, ada tenaga, saya pernah ngomong dengan Bantu Lima, saya siap kemana saja itu sepanjang ada waktu. Kemudian mungkin kita juga ya masukkan aja eh, setiap kita ada kegiatan di situ pula kita bisa menjadi ajang untuk saling bersilaturahim. Mungkin untuk yang di Kendal kita mempunyai komunitas sepeda, bisa sambil bersepeda kita silaturahmi ke teman-teman. Nah, tentunya juga teman senang kalau kita datangi. Bagi teman-teman yang belum pernah muncul kalau datangi itu mesti terketuk hatinya itu. Mungkin sekali datang belum, nanti kalau pasti itu nanti terketuk gitu, bisa ikut gabung. Kalau jaraknya mungkin agak jauh bisa dengan roda 2 atau roda 4 kita ada. Dan ini tadi sempat juga kita perlu juga untuk belajar eh, di Ustadz Joko itu di Karanganyar itu saya kepingin juga itu. Ya, ya. Di sana kita bisa melihat apa ya kegiatan di sana. Ya, mungkin ada inspirasi lagi untuk kita, apalagi kita ini kan perlu bekal yang banyak untuk eh, menghadapi kehidupan yang ke depan ini. Kita harus yang tadinya kita cukup aktif bekerja, jadi kalau di rumah tanpa aktivitas itu ngantuk, dan harus apa ya, kita bisa manage diri kita sendiri dengan kesibukan dan tentunya dengan memperbanyak ibadah. Istilahnya kalau rojo itu apa namanya, harus sudah menyucikan diri seperti itu. Nah, salah satunya kita bertemu dengan orang-orang baik.
saya yakin, saya percaya teman-teman sahabat delima itu orang-orang baik semua. Dan kalau kita itu interaksi dengan orang baik, tentunya kita seperti magnet, pasir pun bisa jadi magnet, besi yang itu juga bisa jadi magnet. Di lingkungan yang sudah baik ini, menurut tetap kita pupuk terus. Ya. Silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Itu Bang. Itu saja Bang sedikit dari. Terima kasih. Terima kasih, saya puji. Ya, perlu kita garis bawahi, memang ya ketulusan hati itulah yang menjadi modal kita sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa ya diringankan untuk bisa jalan-jalan ya, bisa diringankan untuk ketemu teman-teman ini kan satu anugerah tersendiri menurut saya ya, karena ada kan apa ketemu do nyelingker, ketemu do melipir gitu kan, ini ketemu pengen gitu, oh pengen ketemu, ini kan satu anugerah tersendiri dan mari kita selalu pelihara ya bagaimana suasana yang baik ini, suasana yang kondusif ini dengan berbagai event, aktivitas yang semakin merekatkan kita. Ya, jadi terbersit juga itu nanti kapan-kapan kita ke Om Joko di Karanganyar. Ini. Saya informasi ke Mbak Ros, ini saya ini sudah puluhan tahun jadi dosen, kemarin dites tahsin. Nanti di kampus itu 600 dosen dipetakan gitu loh. Aduh ya luar biasa lah ya. Ada tahsin 1, tahsin 2, tahsin 3. Alhamdulillah saya udah lulus itu. Kan di Muhammadiyah bagus dong itu berarti. Tapi kalau lihat angkanya ya ngeri juga loh. Teman-teman ada yang masih tahsin 1 loh di placement test itu. Nah, Dirimu tahsin piro, Bang? aku wis lulus, tapi di Alhamdulillah. alhamdulillah itu. Jadi ya lucu-lucu kan Nah, istilahnya. loh. Nah, kapan-kapan kita coba ke ke Mas Om Joko itu ya. Istilahnya ya kita nggak ya, wong sudah tua, sering-sering lidah kita ini ya wis kaku gitu kan ya. Untuk cengkoe, untuk apa mahroj dan apa ngono lah kayak ngono ki ya rada angel. Tapi kalau kita coba memang ya tidak sefasih orang Arab sih ya, tapi kita cobalah ya yang namanya usaha gitu kan apa salahi gitu. Nah, kapan-kapan coba kita ke Om Joko piye-piye ngono lah ya diperiksa ke apa piye. Terima kasih Om Sah idenya ya moga-moga nanti bisa ditindaklanjuti di pertemuan di Monogiri ya. Moga-moga pertemuan Monogiri ya rame juga ya biar kita nanti bisa membuat apa event-event pertemuan-pertemuan yang lebih gayeng lagi dan juga lebih tambah bersemangat di dalam kita berdelima ini. Ya, memang banyak ide, banyak juga gimana kalau kita ketemu terus orang usah nganggu urunan, nah gitu ya kita buat usaha produktif dan sebagainya itu ada ide seperti itu ya pun pertimbangan-pertimbangan sana sini ya monggo aja kita ngalir apakah mungkin atau tidak gitu karena orang kan juga ada itu kan training purna tugas itu kan biasanya diberi bekal gitu kan tapi ya sebagian besar katanya ya ya wis yang penting usaha gitu ada yang pinginnya istirahat kok malah di kon mikir sing abot-abot meneh gitu. Tapi ada juga yang mulai pengen tenang. Nah, teman-teman kita juga banyak tuh variasinya. Kalau saya lihat ada yang sudah pensiun malah semakin produktif, semakin giat itu juga ada. Semakin sudah pensiun ya porsinya istirahat, istirahat, banyak ngibadah itu juga ada. Ya monggo aja ya setiap orang, setiap person punya pertimbangan-pertimbangan sendiri dan juga kondisinya juga berbeda-beda. Oleh karena itu monggo aja nanti di delima ini kita rekatkan selalu teman-teman sudah. Monggo yang lain mau nambahkan Mbak Evi? Tadi menarik loh itu persiapan grup persiapan pensiun loh, sama grup PDW kan berarti kan saya bayangin gini kalau ada yang gitu, gigi ku awak dhewe ku tibone kes apa? Tibone loro lagi gawe matrase. Heeh. Matrase kanca-kanca wis on. Dadi ora patek loro. Ya, Enggak, ya mungkin apa namanya? Pasti mereka juga punya grup seperti kita juga ya. Tapi intensitas apa namanya? Intensitas
komunikasinya, intensitas keakrabannya dan sebagainya kan kita nggak tahu. Nek saya menilai grup EDW ini memang eh, lebih akrab mungkin pada sebelum apa lebih akrab dibanding pada saat SMA mungkin ya. Ya, bisa jadi. Iya, kayaknya gitu. Betul. Ya, karena Bisa kita rasakan. semua sudah mengalami berbagai macam proses kehidupan. Jadi ini saiki yo pada saat kondisi wis do lerem, wis do itu apa posisinya udah ya wis anu lah secara psikologis kan wis Iya. tidak tidak terlalu memikirkan emosi lebih kepada eh, apa spiritual gitu. Jadi Wis yo mateng ya, Bu. wis mateng. Neng ojo gogrok Meh jiglok bosok. bosok. Kerenggo, matang kerenggo. Tapi itu menurut saya Bang Dul itu bagus kita bikin tulisan wis saiso-isone ora usah ora usah dikei template kudu nulis kaya ngene kudu rasah Bang Dul. Jadi siapa yang mau setor tulisan ke Bang Dul, mbuh puisi, mbuh apa namanya cerita, mbuh komentar, mbuh apapun. Nah, terus engkau menjadi 40 tahun sudah meninggalkan Terus, apa namanya 40 tahun catatan meninggalkan SMA Negeri Kendal. Oh no lho, aja nganti Desember iki lho, Desember wis dadi bukune. Nah, jos kuwi. Makasih Mbak Evi. Jadi saya itu kemarin terbersit untuk nulis buku itu pada waktu di Funwalk itu. Funwalk itu kan apa ya istilahnya kak, kok anu ya menggembirakan lah kita bisa mensyukuri ya, kesehatan macam-macam masih bisa jalan-jalan gitu tuh. Dan juga ada beberapa apa beberapa fan gitu. Fannya termasuk DOP gitu. Fan berat tulisan saya. Malah kok aku duwe ide ngene gawe no ngene lah. Itu malah nanti wis minimal tak kayak training waca buku dhisik kena anak selo-selo dodolan. Nah, itu nanti wis mulai sebenarnya teman-teman Pak Om Puji kemarin udah 2 alinea itu. Udah ada alinea lumayan gitu. Sebenarnya proses kreatifnya itu sebenarnya di sekitar kita aja ya. Sekitar kita aja. Nanti di kapan target gitu. Dan kemarin sebenarnya banyak tulisan-tulisan yang nggak pernah ditayangkan di grup WA itu yang saya buat itu. Karena kan, wah kok kita kurangi-kurangi iki ano sitoki urung lah itu tak tambah-tambah di bulan September itu banyak itu. Mm-mm. Jadi itulah yang mencoba band lengkap gitu ya, band lengkap terus teman-teman delalai ya mensupport gitu. Akhirnya kok terus ya saya ke penerbit itu delalai kok seminggu bisa terbit. Nah, saya kok ragu-ragu kemarin itu. Wah, bisa nggak ya kecetak itu? Akhirnya bisa kecetak. Nah, itu dari itu mungkin nanti teman-teman 2-3 alinea gitu bisa nanti kapan-kapan pas slow itu saya kembangkan biar konkret gitu. Ya. Kembangkan misalkan ide tentang apa gitu atau catatan Mm. tentang apa itu saya itu yo kayak misalkan cerita sing enteng-entengan dulu pengen telepon sampean barang kuwi toh ning SMA Iya. jadi kan bagaimana pesawat telepon ketika itu kan barang yang mahal gitu loh nah saya itu pengen Mm-mm. cara ini iso telepon nah kepikiranku kan zaman SMP dulu kan sing duwe telepon ki meme karo Mbak Evi kan ngono toh lah kepikir dua itu tak telepon ketika diceritakan zaman saya kan jadi kita naif banget nih loh lah itulah yang Mm-mm. hal-hal yang seperti itu bisa kita gali ya kita gali coba kita kumpul-kumpulkan semakin banyak semakin bagus sebenarnya ada tim nganu Mbak Evi tim yang mewawancarai ya gitu itu Hmm. nah, untuk real Apa anu wae, Bang? Apa kuwi jenenge temane iki, temane eh ngene misalnya ya. Misalkan nanti diflorkan beberapa tema. Satu, eh kan 40 tahun meninggalkan
SMA. Tulis dalam cerpen, apa alinea, apa chat, apa puisi, apa kenangan tentang SMA misalnya kan. Berarti kan ono nih kenangan tentang SMA. Terus apa yang atau yang alternatifnya mau ngapain mau ngapain tahun depan misalkan. Mau ngapain tahun depan gitu kan. Kayak aku saiki lagi seneng panen terong sama lombok sama bayam sama kangkung sama tomat di halaman rumah. Padahal aku kepikiran loh, duwe bedeng, terus ditanduri, diwuri-wuri benih cabe, diwuri benih tomat, kangkung, bayam kok tukul. Nganti terongnya tak bawa nang kantor, tak bagi-bagi konco-koncoku. Hasil ya bagus. Maksudnya Pakai polybag nggak? Apa pakai tanah Mbak Evi? enggak pakai pakai tanah biasa, besok tak fotokan. Pakai tanah biasa, luming iseng wae kok ono ono tanah kok terbuka kayak gitu kok nggak ditanamin sih, ya iseng aja aku tak tanami gitu. Maksudku, lah kayak gini nih kan sebetulnya kita mencari hal-hal yang ringan-ringan aja, yang itu bisa menyenangkan kita, ono hasilnya gitu kan. Nek arep didol, didol sopo sing arep ngedol nang pasar gitu. Tapi yo tak unduh wae terus tak bagi ke temenku, tak bawa ke kantor, tak bagi ke tetanggaku gitu. Banyak Misalkan berarti kan Mbak. habis 10 lare Oh 10 iya apa itu banyak. namanya? 10 bedeng itu loh, 10 garis itu loh, 10 lajur. Tadi Iya kan banyak. ya lumayan. Terus angger masak bayam, masak kangkung ngono kayak methik ya aku nih. Tak kepikiran loh aku ki. Sawen-wen dadi uwong iki baru sekali itu. Gitu maksudku. Nah, itu kan contoh yang sepele, kita nulis gitu aja. Terus Syekh Puji sekarang setelah pensiun itu hobinya apa namanya? Touring. Ah, wis nulis touring misalnya kayak gitu. Setahun ke depan akan memperbanyak touringnya misalkan kayak gitu. Jadi tema aja, tematik saja. Nanti kita kumpulkan, paling perlu nih editing Bang Dul. Kita edit-edit, kita poles-poles gitu. Oke. Terima kasih. Sing Ya. repot saya Mbak Evi. Iya. Masuk tahun ke depan pengen terapi Buminggo lagi gitu. Apa? Pengen terapi Buminggo lagi kan kasihan Buminggo toh. Berarti beliau gerah. Loh, nganu pengalamannya wae. Ya ojo nganu tahun depan menseriuskan untuk menerima banyak memberikan terapi ke orang lain. Iya, kapek ke Om Goh ke ceritanya iki. Bagaimana dari banker menjadi pemijat itu. Transformasi ini piye kok iso langsung Karena dirinya adalah penderita. Oh, penderita. Lagi apik iki Gus diceritake. Apik kuwi lho, memberi inspirasi loh. Oke, teman-teman semua, ini sudah ada beberapa teman yang memberikan tanggapan, masukan mengenai kelima dan juga makna dari reuni sudah kita dapatkan. Semakin bijaksana, semakin bahagia, semakin bersyukur ya. Yang kita harapkan seperti itu dan seduluran saklawase itu menjadi apa? Menjadi bagian dari kehidupan kita, bukan sekedar jargon gitu ya. Sehingga bagaimana agar irama, bagaimana agar kepedulian itu tetap dijaga di antara kita. Minimal dari segi teknologi kita sudah dimudahkan dengan berbagai fasilitas, ada WA, ada Zoom meeting, macam-macam itu menjadi satu media untuk semakin kita merekatkan dalam bersilaturahim. Monggo, 8 menit lagi, jam 9, kalau ada yang mau disampaikan, mau diberikan satu tanggapan lagi.
topik? Kalau nggak ada, saya kira sudah cukup. Saya berikan penutup karena memang kelompok alumni adalah organisasi berbasis masa lalu. Nah, oleh karena itu, marilah masa lalu itu dirajut, dibuat ceritanya seindah mungkin. Karena kalau bahasanya apa Om Dewa dulu itu apa keadilan dalam menatap sejarah gitu. Nah, karena itu misalkan ada peristiwa-peristiwa yang menurut itu kok begini, menurut ini kok begitu, ya itu harus disikapi dengan bijaksana. Ya, yang kalau bahasanya yang lebih anu kan ya sing wis ya wis kan gitu. Sehingga yang perlu ditetap adalah masa depan. Bagi teman-teman yang kayak saya relatif dulu ya biasa-biasa saja, mungkin gitu ya. Tidak ada kenangan yang apa menjadi gesekan gitu. Tapi ada teman-teman yang yo isik kelingan terus lah gitu ya. Apa misalnya peristiwa-peristiwa traumatis misalkan gitu ya. Sehingga untuk melangkahkan kakinya kumpul itu kita kok angel atau sekedar ngechat di WA aja kok kelihatannya juga susah. Nah, ini kemarin juga ada riset kecil-kecilan gitu setelah kita reuni, kumpul-kumpul gitu. Kenapa sudah ini kok belum datang? Kenapa ini kok tidak hadir gitu ya? Ada beberapa apa istilahnya dugaan-dugaan lah gitu ya atau hipotesis gitu ya yang perlu nanti kita klarifikasi. Harapan kita kalau toh misalkan nanti tidak bisa datang, ya mungkin nanti kita buat acara-acara yang sifatnya fleksibel. Yang penting itu Hmm. ada yang lebih apa bisa bisa semuanya gitu ya. Kalau ketemu sifatnya formal kayak gitu kok masih ada hambatan psikologis, ada hambatan ini itu, ya mari kita ciptakan meeting-meeting yang sifatnya informal gitu ya. Apa ngangkrok bareng, angkringan bareng atau apa gitu yang nanti Lah, wingi reuni kan dianggap terlalu formal ya. Ada yang Oh. bilang begitu. Kita kok reronceneng adicara kok koyo tenanan, nah, misalkan ngono ki lho. Oh. Sehingga ya perlu yang lebih cair lagi ya, misalkan gitu. Ya, Tapi ya, ya, ya ya, resiko ya. lah. Kalau memuaskan semua pihak tentu saja tidak bisa. Ya, yang penting koridor-koridornya sudah semuanya oke lah gitu ya. Semuanya sudah oke. Yang perlu kita benahi tentu saja adalah yang teman-teman dari lapangan itu ya, ya teman-teman dari lapangan. Bagaimana apa yang perlu dibenahi supaya yang PR-PR-nya itu ya mungkin ada sih beberapa yang harus ditangani. Jadi saya kemarin diskusi sama teman-teman pada waktu itu antara komunitas dengan pemerintah itu sampai di mana kan gitu. Nah, kalau urusan-urusan yang misalkan menyangkut kehidupan gitu kan ya mungkin Kementerian Sosial atau Depsos kali kan yang menangani gitu kan kalau ada temen yang misalkan kurang bagus, kurang beruntung gitu. Nah, komunitas ini sebatas apa kan gitu. Sebatas apa kita itu bisa membantu. Apakah bagaimana? Karena usia kita juga sudah kayak begini. Misalkan kayak diberi modal usaha gitu ya, orang ana sing ya wis angel tau, usaha apa gitu kan ya repot. Kecuali umur-umur Iya. 30, 35 masih pada kegayuhan yang panjang begitu. Energine iki lho, Bang, energine iki nek rugi iki Iya. secara mental wis ora Mm-mm. siap. Iya, betul. Nah, karena itu sebenarnya Betul ada sih itu. fisiknya. Dari 540 ya, dari 40 kemarin yang dikunjungi itu sebenarnya kita petakan secara sketsa itu bisa loh. Ini kayak begini Hmm. treatmentnya ini kayak gitu ada bisa. Nah ini menurut saya PR ke depan. Ini setelah kita dari Wonogiri itu metani sing 40 kuwi lah kira-kira zona-zona yang teman-teman butuh bantuan itu kayak apa, treatmentnya kayak apa gitu. Di samping kita juga tidak menutup kemungkinan fun walk seneng-seneng ki yo butuh penting juga kan gitu ya. Ya itu Hmm. ya 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 begitu kan gitu. Ono sing seneng itu. Nah, maksud saya adalah merubah pola pikir gitu lah ya, mindset gitu lah ya bahwa memang di antara kita itu ya kon bareng grutuk ini kan ya ora iso kan tetap segmented.
segmen di hobi, segmen di geografis kan gitu tuh. Segmen geografis kan kami ya, sampean saya Titi itu kan mergo ning Jogja lah, itu kumpulan gitu tuh segmen geografis. Segmen Mm-mm. seneng dolan, nah, dolan. Segmen sepeda, sepeda lah itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dikembangkan. Nah, tapi di antara itu tetap ada jalinan-jalinan yang menghubungkan. Itulah titik-titiknya, itu titik-titiknya. Sehingga ketulusan itu tetap masih kita bisa bangun dengan adanya itu. Yaitu, saya kira penutup dari saya PR-nya 40 itu nanti kita ungkap di Wonogiri. Ya, nanti moga-moga aja ada solusi. Terus, Bang Dul pergi eh, toh. Bang Dul pergi. nah itu, Evi Nyun Sewu ini masih nimbang-nimbang. Moga-moga nggak ada acara. Saya nggak bisa jelasnya. Oh, malah sudah itu yang training pelatihan itu, yang geser itu. Oh ya nggak bisa saya. Ya wes nanti lihat situasi dan Iya. kondisi. Ya karena kita masih DNes, ya Mm-mm. bagaimanapun juga kan ya DNes dulu. Ya Ya. diusahakan ya diusahakan. Karena kan tanggal itu kan sebenarnya kan kalau saya pribadi ya itu kan tanggalnya tuan rumah gitu loh. Kalau dulu yang di Kendal itu kan tanggal saya semua, jadi saya iso terus. Nah, maksudnya kalau kemarin tuh saya pikir saya, oh naik misalnya eh, di Jogja kan, saya masih bisa acara pagi karena sekitar jam 10 kan wis rampung. 10 meluncur ke sana ya berat lah. Ora iso, ora iso. Nah, iya, Nggak bisa, secara teknis ya menyulitkan. nggak bisa, nggak nyanda. Penyandang, ya. Ya wes nggak apa-apa. Yang penting tune in terus di perkembangannya sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kelegaan, keselonan waktu. Ya, Ya toh, kalau kita itu ya apa sana sini yang penting semua bisa diperhatikan, ada peduli, minimal peduli itulah. Peduli dengan nyapo, peduli dengan ngaroke itu sudah peduli menurut saya ya. Kayak piye-piye takon guys peduli. Rakyat tangguh akhirnya ya ora iso ya ora apa-apa toh, karena memang kawan tenan dan dihadapkan pada suatu apa hal yang lebih penting gitu. Nah, itu, Mbak. iya, Saya kira demikian, tetap organisasi civil society, organisasi masyarakat komunitas ini, nah, itu kan tetap apa tidak perlu aturan yang ketat-ketat, tapi ya tetap jalan gitu ya. Nanti kalau dia buat aturan ono ADART malah bingungi, malah ngeseli. Aturannya lebih tinggi daripada aturan, Bang Dul. Nah, Anggone akhlak. lah, wis pokoknya gini lah. Rasa pak rasa, nah gitu. Rasa pak rasa, nak ngene kita kok sik Ayo, mepet. rasane piye gitu. Nah, rasanya Koyone kok ora pantes. Ya wis ora usah. ya, sampai gue. Karena kita kalau sering ketemu itu kerasa loh, aslinya bisa loh. Pola-pola temen kita rasa kayak gitu bisa loh. Oh kayak gini itu bisa kalau sering ketemu. Sehingga tanpa aturan pun ya sebenarnya kita tuh diberi karunia oleh Tuhan tuh ya harmonisasi itu. Ya, yang mengikat kita. Nah, kita ini diikat kan masa lalu. Tapi sebenarnya sekarang enggak juga loh. Wong kita sudah hampir 10 tahun kok ketemu lagi ini. Kan mestinya ada activity-activity yang mendekatkan kita gitu. Cuma ada yang merasa bisa didekatkan, ada yang merasa enggak lah. Itu kan tergantung dari personal kan gitu. Nggak bisa kita paksakan juga. Iya, Oke itu. Dan juga semuanya. merasa kita memperoleh manfaat ya, manfaat dalam hati lah minimal lega nak roh koncone sik do sehat kan seneng gitu kan. Itu menjadi satu modal sendiri untuk kita lalu merekatkan. Saya kira demikian kita akhiri karena sudah pukul 9 nih kontraknya habis sebentar lagi. Iya. Terima kasih sekali Mbak Ros, Om Teguh, Sama-sama Mbak Evi, semuanya. DOV, iya. dan saya Puji. Terima kasih sekali atas gabungnya di acara Delima Omong Bebas. Ini sudah di akhir. Kita ucapkan terima kasih. Kesimpulannya monggo di hati masing-masing. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.